Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan ini dengan Mas Awang ya? Benar. Saya manggilnya Ibu ya. Tahu Mbak? Perkenalkan dulu ya. Oh iya, boleh boleh. Kenalin nama saya Ayu Roka. Mas Awang bisa manggil saya Bunda atau Aileen pun juga nggak apa-apa. Senyamannya Mas Awang saja. Oke Mas. Oke, kegiatannya Mas Awang ngapain nih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini kebetulan saya berkuliah juga, tapi di sesi-sesi kuliah itu kadang-kadang itu saya sering mendaki gunung, Ibu. Jadi saya lumayan sering lah, juga kuliah juga aktif ke gunung. Walaupun nggak every time, every day mendaki gunung enggak. Kalau ada waktu ya mendaki, cuma ya lumayan sering akhir-akhir ini. Gunung mana tuh Mas? Kalau barusan naik terakhir itu ke Gunung Panderman itu ya sama teman-teman saya lah, cuman kecil main dikit-dikit. Berarti Mas Awang juga katanya kuliah ya? Ya, Di mana benar. tuh Mas? Kalau aku kuliah di ini sih Ibu, kalau saya kuliah di Surabaya, Oh, Surabaya. Nesa, tapi kebetulan saya tinggal di sini saja gitu. Oke. Semester berapa Mas dan jurusannya apa nih kebetulan? Kalau saya semester 4, jurusannya ini sih Mbak. Kebetulan saya ini ekonomi Islam. Nah, Ekonomi Islam. ekis ya, saya anak ekis banget. Belum tidak ada hubungannya sama gunung. Oh. Apa lanjut lagi, silakan. Oke. Berarti oh iya, alamat asalnya di mana Mas? Saya kebetulan asli orang Malang Ibu. Saya kalau ke kuliah ke Unesa itu saya ada rumah, jadi saya pergi ke sana. Kebetulan saya lagi kosong di sini, jadi saya balik ke Malang. Kalau alamat aslinya saya orang Klojen. Oh, Klajen. Iya. Berarti PP atau kadang-kadang PP-nya atau pulangnya kapan nih Mas? Seminggu Kalau- sekali atau Kalau pulang seminggu sekali bisa. Kalau misalkan hari ini kan kebetulan free dan besok juga free juga. Jadi ya untuk 2 hari ini saya masih menetap di Malang. ya, kalau PP gitu naik apa Mas? Saya naik motor Ibu. Saya kebetulan suka naik motor. Wah, naik motor berapa jam Mas? Kalau ke Surabaya macet tergantung. Kalau lancar 2 jaman pas lah. 2 jaman pas. 2 jaman. Kalau macetnya paling 2,5 jam. Itu pun sudah saya pikir-pikirkan lah misal biar tidak terlambat. Kalau tadi Masnya kesini pasti sudah tahu ya mau melakukan apa dan saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling, yaitu konseling ini kita akan melakukan sistemnya di mana saya akan selalu menjaga keberhasilan, akan disampaikan Mas Awang juga tidak boleh takut akan apa yang diceritakan Mas Awang akan bocor, saya akan selalu menjaga kerahasiaan itu ya Mas. Lalu untuk sesi konseling ini kita batasi dengan waktu 20 menit. Apakah menurut Mas Awang cukup atau masih kurang? Cukup. Cukup ya. Sepertinya Mas Awang apakah sudah siap untuk cerita? Oke, kita mulai ya Mas. Kan tadi saya sempat bercerita Ibu kalau misalkan saya itu sebenarnya hobi ke gunung kan, bukan hobi sih ya, bisa dibilang hobi karena masih awal-awal tahun ini cuma beberapa gunung. Nah dari beberapa gunung itu saya itu kan nggak daki sendiri sih, ya sering daki sendiri, sering daki bersama teman-teman. Terus-terusan tuh daki, terus-terusan sama teman-teman yang saya kenal, sampai pada akhirnya teman saya itu memutuskan untuk membuka open trip lah. Open trip itu seperti kayak membuka apa ya bilangnya, membuka inilah acara kalau misalkan mau ngedaki di Gunung Arjuna gitu misalkan. Nah kita itu menyediakan fasilitas untuk teman-teman yang belum pernah mendaki, misalkan kayak teman saya si A gitu, misalkan si A ini tidak punya teman mendaki tetapi ingin mendaki di Gunung Arjuna. Nah kami dan teman-teman saya kami membuka open trip untuk ke Gunung Arjuna. Si A ini hanya perlu membawa barang-barang
pribadinya saja untuk tenda, makanan, terus ojek atau kendaraan apapun itu sudah disediakan oleh kami. Tetapi dengan dengan syarat membayar berapa gitu, ada paket-paketnya si A ini kalau misalnya mau ikut ya tinggal pilih mau paket A, B, C ataupun D, itu tinggal bayar terus akhirnya kita berangkat deh. Nah itu masih usulan aja atau masih hanya omongan saja. Pada akhirnya saya dan teman-teman saya ini masih memantapkan ya, kalau bisa dibilang rapat ya enggak juga sih, kayak memikirkan kecil-kecilan lah, kayak terus-terusan ngobrolin tentang open trip bagaimana kemantapannya. Terus sampai pada akhirnya saya ini teman-teman saya ini benar-benar memutuskan untuk memulai atau membuka open trip ini dengan uang seadanya sebagai start tabungan uang seadanya. Akhirnya terkumpullah uang tersebut dan jadilah open trip ini. Ya adalah open tripnya, kalau ibunya mau lihat namanya ya adalah nanti mungkin open trip itu ada sampai pada akhirnya pendakian pertama kami itu di Gunung Penanggungan di daerah Penanggungan di mana ya? Gunung Buta itu ada di Malang sini. Kebetulan saya juga lumayan sering lagi Gunung Buta, dan teman-teman saya ini juga memutuskan pada akhirnya start pendakian pertama open trip kita itu di Gunung Buta. Itu masih berjalan dengan lancar tuh, masih ya pada open trip pada biasanya ada klien yang mau ikut mendaki bersama kami, akhirnya pemasukan masuk. Terus ada klien lagi akhirnya bisa beli barang-barang yang nantinya akan bisa dijadikan barang bersama buat open trip seperti tenda, logistik. Ini saya tidak apa-apa sedikit menggunakan bahasa kayak tenda, logistik kayak gitu kan, takutnya sedikit menggunakan logistik. Terus nesting ini yang dimaksud kayak wajan kecil-kecilan buat masak, logistik buat makanan seperti itu, membeli kebutuhan bersama seperti plastik seperti itu sampai terkumpul. Pada akhirnya sudah berjalan open trip ini sekitar 1,5 tahun lah, lumayan lama. Kalau dari awalnya itu kami mendirikan di tahun 2023. Nah itu pada awalnya orang tiga terus akhirnya kami lumayan sibuk atau lumayan memiliki kegiatan yang banyak, apalagi saya kuliah. Saya itu akhirnya mau bilang meng-hire lah seseorang, membuka kayak panitia baru gitu loh. Kan intinya itu 3, saya, teman saya, dan teman saya lagi. Maksudnya kayak anggaplah ini A, B, C. Nah ini semuanya 3 ini sedang memiliki kesibukan gitu. Jadi akhirnya tidak bisa semuanya mengikuti open trip, diganti-gantian saja. Misalkan saya lagi bisa nih di minggu ini, berarti saya dengan siapa gitu, tidak semuanya ikut yang seperti biasanya kayak 3 ini kalau misalkan buka open trip ikut semua, enggak, karena kami juga kebetulan kuliah. Lalu terus karena kami meng-hire orang atau membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi guide ataupun porter itu, karena kami kan tidak mengenal orang tersebut. Orang tersebut itu kan karena ini orang umum lah, orang kenalan aja. Kebetulan kami mendapatkan 2. Yang pertama itu anggaplah namanya Daniel, dan yang satunya lagi namanya Aden. Nah Daniel ini orangnya ya biasa aja lah. Nah yang Aden ini teman bawaan dari teman saya. Jadi Aden ini kenalan dari orang dalam, dari teman saya yang bernama Afrian itu membawa Aden ini ke open trip itu. Oke, mungkin saya lebih menjelaskan lagi nama-nama orangnya. Untuk saya sendiri, Aldi dan Afrian ini utamanya open trip gitu. Nah terus kami membuka lowongan, akhirnya Afrian ini mengajak Aden, dan Daniel ini orang luar yang benar-benar kami tidak tahu, yang Aden ini orang bawaan. Nah karena kami tidak benar-benar mengetahui sepenuhnya, kami memutuskan untuk Afrian yang menghandle 2 orang baru ini untuk open tripnya, bagaimana dia mengorganisir orang baru tersebut. Ya sampai pada akhirnya berapa bulan ya, sekitar ada 3 bulan atau 4 bulan kami ganti-gantian, bisa saja aku dengan Aldi dengan Aden, bisa saja Afrian Aldi dan Aden, tergantung sibuk atau enggaknya kami.
itu terus-terusan berganti-gantian 5 orang terus, ya lumayan lah klien itu datang terus. Nah pada sampai akhirnya si Aden ini entah kenapa di hari itu sulit untuk dihubungi, padahal teman-teman klien itu sudah pada datang semua, udah ready untuk melakukan pendakian. Dihubungi sulit, di WA itu sulit. Otomatis saya kan yang tidak mengikuti pendakian tersebut, tapi kan juga memantau gitu loh, apakah hari ini jadi berangkat atau tidak, apakah ada kendala atau tidak. Afrian menghubungi saya kalau misalkan si Adin ini belum datang, padahal sampai hari H itu seharusnya udah berangkat nih, yang pada awalnya jam 7, jam 9 itu si Adin ini baru datang, padahal di rundown lah, kami kan juga membuat rundown. Di rundown itu jam 7 itu udah berangkat, para jam 7 jam 8 para klien itu datangnya jam 6, jam 7, mereka sempat dapat sarapan juga di warung, dan jam 8 itu idealnya baru berangkat. Nah si Adin ini malah datang di jam 10 atau 11 yang dimana itu akan sangat merubah rundown pendakian kami. Nah itu masih pada saat melakukan kesalahan tersebut masih kami tolerir, masih kami ajak diskusi bersama. Tentunya berefek kepada open trip kita yang semakin dicap jelek lah oleh masyarakat, apalagi kan sekarang di mana-mana gampang viral tuh. Nah itu masuk ke TikTok, masuk ke Twitter kalau misalkan open trip ini sedikit bermasalah gitu loh, karena pendakiannya yang molor, terus karena efisiensi waktu yang kurang. Bahkan kami sampai pernah terkena malam di beberapa gunung yang idealnya kalau misalkan berangkatnya jam 7 setidaknya sampai di area campground, sampai di area tempat mendirikan tenda itu idealnya kami tidak terkena malam gitu loh. Masih siang lah, masih tidak gelap-gelapan. Nah itu kan kalau kena malam kasihan sih para kliennya, karena mereka kan ya berbagai latar belakangnya itu banyak gitu loh, yang pastinya mereka kebanyakan ya pemula yang butuh bimbingan, yang butuh awasan, yang effort. Nah kalau misalkan panjangnya 3 terus kliennya sampai 8 ataupun 10 itu kan susah untuk menjagani mereka semua toh. Apalagi kami juga ada satu porter gitu. Porter ini butuh naik duluan untuk membuat tenda dan memasakkan. Istilahnya porter ini harus berangkat duluan untuk mendirikan tenda-tenda dan membuat makanan agar para klien kami ketika datang itu bisa langsung makan, bisa langsung istirahat gitu idealnya. Nah, sedangkan Aden ini posisinya sebagai porter tetapi telat. Jadi pada akhirnya Aden dan kami itu malah berangkat bareng. Yang seharusnya Aden itu berangkat duluan, kamiku malah berangkat bareng. Ya sampai akhirnya ribet lah, si klien pada nungguin baru buka tenda, makanan baru dimasakin, ya tidak sesuai standar pendakian kami itu. SOP open trip itu seperti apa itu mulai menurun. Akhirnya kami sedikit meliburkan open trip tersebut dan mendiskusikan kecil-kecilan nih bagaimana kalau kok bisa tidak sesuai standar SOP. Ya kami pada akhirnya memberi peringatan kepada Aden kalau misalkan masih melakukan hal seperti ini maka akan dikeluarkan atau tidak diberi gaji lah ibaratnya. Apalagi kan uangnya itu pastinya terus apalagi dia porter, kayak uangnya itu pasti kebanyakan nanti akan dipegang dia gitu loh, untuk membeli bahan logistik, untuk membeli bahan yang kurang-kurang apa, untuk membeli hal-hal apapun yang kurang lah setidaknya nanti buat jaga-jaga, entah itu flysheet, entah itu blanket buat tidak kedinginan, itu dipegang Aden. Tidak hampir semuanya sih ya, kalau misalnya dibagi 100 Aden itu memegang 60% gitu, karena dia seorang porter dan kami mempercayakan hal tersebut karena ya sudah mendaki baru 5 bulan sih kalau kenal Adennya, tapi bagaimana lagi karena dia itu seorang porter gitu loh, masih perlu ya harus dikasih uang. Nah akhirnya pada saat kami ingin melanjutkan ke gunung yang lebih tinggi, karena pas itu memperingati hari 17 Agustus, kami merencanakan ke Gunung Argopuro, yang dimana Gunung Argopuro itu gunung pendakian dengan pendakian yang paling lama. Nah, otomatis perlu biaya yang paling banyak biaya logistik yang paling banyak, dan memikirkan semuanya itu dengan ekstra gitu, entah itu kendaraan, entah itu tenda, entah itu logistik, itu memerlukan uang yang banyak semua. Akhirnya kami putuskan, ini kesalahan dari saya juga sih, tidak memberikan uang semua, tapi persenan yang dipegang Adi itu lumayan banyak, 80% yang awalnya 60% ke 80%. Nah maksud saya memberikan uang sekitar 80% dari
uang putaran open trip itu, maksud saya itu untuk benar-benar memaksimalkan open trip ini, karena ya jelas Argo Puro gitu loh, trek paling lama, trek paling panjang, dan logistik yang paling banyak itu dipegang Aden. Itu udah klien itu pada DP tuh, udah pada DP, udah pada masuk, udah pada berangkat, apalagi kan 17 Agustus di Gunung Argo Puro, yang dimana itu ya keren banget lah, Agustusan di gunung gitu loh, yang dimana ya 17 Agustus itu memang harus sampai puncak dan upacara kecil-kecilan di sana. Argo Puro kan 4 hari toh, berarti 17, 16, 15, 14 Agustus itu harus berangkat dan idealnya sampai Argo Puro itu di tanggal 17 untuk merayakan 17 Agustus. Tapi di Hamin berapa minggu, 2 minggu atau sekitar 1 minggu lebih gitu, ada ini sulit ditelepon, sulit ditelepon, sulit di WA. Pada akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi langsung si rumah Aden ini. Ternyata rumah Aden ini dia kan tinggal sama budenya. Kebetulan rumahnya ada di Batu, dan kami bertemu dengan budenya dan kami tanya kemana Aden, karena kami butuh dia, mau berbicara dengan dia. Budenya mengatakan kalau Aden sedang tidak ada di sini, jarang pulang gitu loh, entah tidak izin tidak kemana, itu jarang pulang pokoknya. Aden susah ditelepon, susah dihubungi, ditanya ke rumahnya juga susah. Sedangkan kami juga baru kenal Aden itu sekitar 5 bulan sampai 6 bulan, tidak cukup 1 tahun kok. Kami benar-benar sedikit panik dikarenakan hamin 1 minggu lebih lah segituan, itu kok susah dihubungi. Kami ingin menanyakan bagaimana tentang progres, kayak logistik, tentang progres simaksi kayak seperti itu, apakah aman, apakah perlu ada yang dibantu. Nah, dan ini sulit sekali untuk dihubungi. Pada akhirnya hamin berapa hari, tetap bahkan sampai hamin berapa hari, 2 hari ataupun 3 hari, ada ini sangat sulit untuk dihubungi, yang otomatis kami tidak bisa memastikan klien kami kalau besok itu benar-benar berangkat, itu masih belum bisa memastikan, karena yang memegang uang si porter ini tidak bisa dihubungi gitu loh. Pada akhirnya kami memutuskan untuk tetap berangkat dengan sejumlah uang kami yang nombok, yang seadanya. Tetapi pada saat pendaki itu, sayangnya di situ saya tidak ikut mendaki karena ada beberapa urusan. Jadi saya hanya memantau. Nah, di situ itu benar-benar chaos dikarenakan uangnya yang tidak cukup, tidak bisa memberikan layanan baik ya kepada klien. Kayak misalkan akhirnya mereka itu cuma makan mie terus sampai 2 hari, terus itu makan ikan sarden yang itu bukan sesuai SOP kami, benar-benar tidak sesuai SOP kami. Pada akhirnya open trip kami itu viral gitu loh, karena ada beberapa masalah dan menyebabkan open trip kami ini tutup sementara ya, hampir bangkrut lah. Terus kalau sampai pada akhirnya kami memang benar-benar menelpon Aden dan melaporkan kepada kepolisian, karena kan masuknya kepada kasus penipuan. Nah itu terus ketika si Aden ini masih dalam tahap DPO atau orang dalam pencarian, saya itu sudah kayak males tentang open trip. Jadi kayak males nanti open tripan nanti takutnya malah jadi kayak kemarinnya itu malah udah bikin open trip serius, udah hampir 2 tahun, udah hampir berjalan dengan baik, ternyata masih aja orang yang nipu. Sedangkan teman saya Afrian dan Aljumi tetap meyakinkan saya untuk membuka open trip dengan mengganti nama, membranding nama yang lain, dengan agar orang-orang itu agar bisa mengembalikan kepercayaan kepada orang lain. Tetapi saya sudah malas dikarenakan saya sendiri sudah sibuk kuliah, sudah sibuk mengejar tugas-tugas yang belum. Apalagi kan saya juga ya kalau mendaki gampang mendaki sendiri, open trip nanti ya bisa dipikirin gampang gitu. Tapi sebenarnya saya juga masih ingin membuka open trip itu, tapi kepercayaan saya kepada orang-orang lain itu masih belum terpenuhi lah. Jadi rasanya juga bercerita bahwa dari awalnya open trip yang ada 3 orang yang membuka open trip, dan itu bisa dikatakan kayak keteteran ya, membuka lowongan untuk orang banyak, dan ada 2 orang yang masuk, yang dimana itu baru dan bisa dikatakan tidak
menjaga kepercayaannya Mas Awang dan teman Mas Awang berikan ya. Lalu untuk diri Mas Awang sendiri tentang orang yang tidak dipercaya itu gimana? Untuk gimana Mas Awang mencari cara untuk agar teman Mas Awang ini bisa gimana ya, bisa lebih baik, atau Mas Awang sudah sebelum sebelumnya kan ketemu nih, nah itu sudah berbicara kah atau sudah mengatakan? Pada saat ada melakukan kesalahan itu, yang baru pertama lah, kayak misalkan dia molor, yang pertama kali dia itu molor, awal dia melakukan permasalahan itu molor, itu kami sudah mendiskusikan ya, walaupun tidak secara keras, tetapi karena itu masih kesalahan, anggaplah kesalahan pertama, kami masih mendiskusikannya dengan santai ya, walaupun agak sedikit keras, tapi tidak terlalu seserius itu gitu loh. Kami memperingati dia kalau misalkan dia itu, kalau misalkan seperti ini terus, maka dia bisa ibaratnya ya dipecat kalau di dunia pekerjaan yang benar-benar formal gitu. Dan kami juga berusaha kalau misalkan si Aden ini tidak melakukan kesalahan lagi, ya kalau misalkan melakukan kesalahan lagi ya dia akan mendapatkan hukuman lah kayak gitu, konsekuensinya. Udah dibicarakan lebih baik tapi malah tetap aja gitu ya Mas. Lalu untuk hal itu gimana menurut Mas Awang sendiri? Apakah hal itu jika ada pada Mas Awang mau ngapain? Yang maksudnya yang kayak gimana Bu? Yang hal apa seperti apa? Yang hal-hal seperti kayak Aden tadi, ataupun saat mau melanjutkan lah ke tahap selanjutnya yang tentang membuka open trip lagi. Kalau mau membuka open trip lagi, kalau misalkan orang-orangnya saya ketahui, terus karena sebenarnya ini bukan pure kesalahan tentang Aden sih Bu. Kesalahan dari kami itu juga dikarenakan kami malah kelolosan orang-orang seperti Aden. Kayak misalkan dia itu ternyata orangnya tidak serius, ternyata orangnya tidak kompeten, maka itu sebenarnya tingkat lawan kerja yang seharusnya kami naikkan gitu loh. Kayak misalkan standar seperti apa yang harus kami terapkan agar para teman-teman yang bekerja di open trip kami itu bisa disiplin gitu sih Bu. Dengan seperti itu, apakah Mas Awang mau membuka open trip lagi atau gimana? Nah, kebetulan saya sedikit malas atau masih belum sedikit memikirkan hal lebih lanjut dikarenakan nama kami yang sudah jelek, nama open trip kami yang sudah jelek, apalagi kan ibaratnya yang ketika kami melakukan kesalahan yang dicarikan pastinya ketua open tripnya. Nah, kebetulan saya sendiri itu ketua open trip dari open trip yang saya dirikan dengan teman-teman saya. Nah, nama saya sudah jelek, apalagi hampir di Jawa Timur ini mengerti kalau misalkan nama saya ini sudah jelek gitu loh. Kalau misalkan mau membuat open trip lagi, ternyata ketua open tripnya ini, ketua open trip yang bermasalah. Itu artinya saya kayak males nanti malah kayak gitu. Sedangkan sebenarnya karena saya tidak mengikuti pendakian ke Argopuro itu, jadinya saya berimbas yang kena gitu loh. Saya yang kena karena sebagai ketua, padahal bukan dari saya gitu loh. Saya mau membersihkan nama itu kok karena sekarang zaman itu semakin berkembang ya, zaman semakin maju. Saya jadi akhirnya kayak males ya wis gak usah open tripan lagi, kerja mau jadi apa, kalau mau naik gunung ya udah mau naik gunung dengan teman-teman aja, nggak usah bawa klien, apalagi kan kalau ini ada yang perempuan, ada yang bawa keluarganya, takutnya malah sakit gunung kan malah susah juga gitu. Berarti Mas Awang udah merasa malas gitu ya setelah melewati beberapa kejadian di mana itu sangat fatal gitu ya, bisa dibilang. Lalu untuk teman-teman Mas Awang, saat Mas Awang mengatakan tidak mau itu mau gimana? Kalau teman-teman saya sendiri, terutama kan kami meng-hire 2 orang ya pas itu, dan sempat menggantikan Aden, dan si Daniel ini akhirnya memutuskan untuk resign karena open trip kami yang tidak berkelanjutan gitu loh, resign. Kalau si Daniel ini disiplin, yang Aden ini yang sedikit beler gitu. Si Daniel ini masih disiplin dan gantilah dia ke open trip lain. Tersisa 2 teman saya yang ikut mendirikan open trip, si Afrian dan Aldi. Si Afrian dan Aldi ini terus-terusan untuk mengajak saya mengikuti membuka open trip kembali. Kebetulan kami sering nongkrong, sering keluar bareng. Jadi saya akhirnya kalau misalkan bahas open trip, saya itu bawaannya males dengerin, males bahas lagi, karena
yang berdampak jeleknya itu hanya ke saya, ke teman saya itu ya orang-orang tidak tahu si Aldi Afrian ini tidak tahu siapa yang orang-orang tahunya menghujat saya, menghina-hina saya. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk mengajak saya kembali, saya itu udah banyak males gitu. Padahal teman-teman saya sudah membuatkan ibaratnya grand design yang baru lah buat open trip-nya itu seperti apa, sampai kayak mereka sedikit presentasi, tapi saya itu udah kayak males gitu loh, kayak gini loh Bang, nanti biar nama kita bersih, biar open trip kita bersih dan kembali mendirikan open trip lagi. Apalagi kan teman saya salah satunya itu bisa dibilang mendapatkan sedikit mendapatkan uang itu termasuk dari situ itu loh, pekerjaan sampingnya mereka itu dapat dari situ. Sedangkan saya kan ya lumayan lah, saya kebetulan dari keluarga yang sejahtera, jadi saya tidak terlalu membutuhkan kalau nggak dapat uang dari open trip ya nggak apa-apa gitu. Sedangkan mereka, terus Aldi ini kalau misalkan nggak dapat uang dari open trip itu juga agak seret gitu loh, nggak ada pemasukan lagi gitu. Iya, Mas Awang sudah intinya sudah malas lah untuk melakukan. Kalau saya boleh bertanya ya, kalau Mas Awang tidak membuka open trip ini mau kegiatannya atau tujuannya ke depannya gimana Mas? Kalau saya sendiri ke depannya saya akan tetap melanjutkan berkuliah dan saya tidak, ya masih belum tahu sih itu karena masih sedikit ada kendala kemarin. Berarti Mas Awang sudah memiliki tujuan gitu ya? Iya sih. Oke, berarti ya open trip ini tidak cuma di kehidupan Mas Awang tidak berpengaruh atau? Kalau kehidupan saya lumayan berpengaruh sih Ibu, ya walaupun bisa dibilang itu lumayan saya dikenal atau bisa membranding diri itu dengan lewat open trip itu, tetapi sayangnya open trip ini itu malah menjelekkan saya gitu. Saya sebenarnya pengen kembali ke dunia open trip, cuma ya karena ada masalah itu saya masih sebenarnya bingung gitu loh. Ini lumayan membuat saya ini merasa sedikit terkenal mulai dari open trip. Saya tuh seneng kalau misalnya orang-orang tahu kalau misalnya saya itu bukan anak-anak yang manja atau bukan anak yang selalu minta uang kepada orang tua. Saya ya itu hasil kerjaan sampingan saya open trip itu. Berarti ada sedikit kemauan membuka lagi gitu. Tapi ya karena kemarin tertipu itu jadi ya. Jikalau di suatu hari nanti Mas Awang mau membuka open trip lagi, apakah mau berpikiran hal itu atau ya udah cuma keinginan aja, nggak usah dilakukan? Mau sih Ibu, saya benar-benar mau, tapi ya mungkin butuh beberapa istirahat sejenak gitu untuk membersihkan pikiran dan juga nama. Kalau Mas Awang bisa membuka open trip lagi, apakah ada tujuan lagi atau ya udah cuma dengan orang itu aja atau? Iya sih, mungkin seperti itu akan saya membuat seperti itu, tapi ya mungkin saya akan sedikit lebih sadar kalau misalkan harus meningkatkan kedisiplinan. Jadi apakah hal itu juga membebani Mas Awang dalam berkuliah atau? Iya, untuk membebaninya tuh iya, karena ya saya ya jadinya malah kuliah itu juga terkenal karena orang yang menipu gitu loh, padahal bukan saya gitu. Oke, berarti ada kalanya ya udah masalah, ada kalanya dilihatkan gara-gara itu juga. Tapi aku juga kepengen gara-gara itu juga ya. jadi agak sedikit nabrak gitu. Oke, berarti Mas Awang udah berpikiran hal itu ya. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan Mas tentang open trip atau tentang kegiatan Mas Awang ke depannya? Saya sedikit bingung saja sih Bu, sebenarnya saya itu harus ngapain gitu loh, karena kan dua hal tersebut masih bertabrakan gitu. Oke, berarti Mas Awang sekarang masih bingung ya. Kalau untuk tujuan kedepannya kuliah ini gimana?
kalau kuliah ya tetap masih kuliah untuk mengerjakan tugas ya, walaupun kadang-kadang orang-orang yang tahu saya cuma karena penipu. Kalau teman-teman saya mungkin udah beberapa yang saya ceritakan panjang lebarnya mereka akhirnya mengerti, tapi kan karena ada di tingkat, ada teman yang ada kakak tingkat yang tahu saya tapi tahunya cuma penipu open trip, jadinya saya kayak males gitu. Apakah hal itu menyebabkan orang malas untuk masuk kuliah atau Kalau males untuk kuliah beberapa kan, kadang beberapa sih ikut, tapi ya memang mau nggak mau ya kuliah juga. jadi hal itu ya sedikit pribadi dan sedikit tidak gitu ya Mas? Ya untuk kehidupan kepribadiannya Mas Awang, apakah itu ada dampaknya atau gimana? Untuk kehidupan pribadi sih paling ya ini Bu, jadi ya sedikit overthinking kayak gitu karena ya saya kan habis ditipu itu overthinking, terus akhirnya mau dibilang depresi, tapi kok saya malu mau dibilang depresi, kayak kalau ya paling kayak males, terus akhirnya males keluar, males ketemu orang lain, ya pikirnya kayak orang-orang yang tahu saya itu si penipu. Saya kayak misalkan mau ketemu orang lain, terus orang lain taunya saya itu menipu, saya masa harus menjelaskan A sampai Z lagi, terus ketemu orang baru ketemu jelasin A sampai Z lagi, itu males aku akhirnya kayak ya wes akhirnya aku males ketemu orang, tinggal di rumah. Toh aku juga lumayan bisa masak, jadi ya kalau misalkan mau beli bahannya aja untuk buat satu hari itu 1 minggu, ya udah masak nanti ya. Perihal keluar gimana orang lainnya, perihal keluarnya keluar sholat kayak gitu-gitu. Toh kalau main ya main cara, nah mesti tahunya orang-orang nanti kira sini Bu, terus masa saya ketemu orang lain mau jelasin A sampai Z lah, capek dong. Oke, berarti menurut saya ya Mas Awang juga bisa mencoba hal baru ya dari ini, dan juga bisa belajar lah dari hal sebelumnya di mana Mas Awang ditipu, dan menurut saya itu untuk experience baru tuh sudah lebih dari cukup sih. Sepertinya waktunya kita sudah cukup ya untuk ini. Oke. Apakah bisa diakhiri sekarang? Bisa Ibu, bisa. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Saya kira sih ada yang ngomong.